Yang ketiga ini yang luar biasa ini ya. Bagi sahabat-sahabat yang punya masalah, punya hutang, punya apa lagi, ada masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah ekonomi. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan, dan jika di antara sahabat-sahabat semua ada keusahaan, mudah-mudahan Allah cabut keusahaannya. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita bahas topik ya tentang keutamaan sholat subuh tepat waktu. Jadi dalam topik ini kita bahas nanti apa sebenarnya rahasia keutamaan Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjaga sholat subuh, hamba-hamba yang tepat waktu dalam sholat subuh, bahkan hamba-hamba yang sholat berjamaah di waktu subuh. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengulas topik ini maka kita bahas 4 keutamaan kehebatan, keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjaga sholat subuh dan hamba-hamba yang bangun pada sholat subuh. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah kita lihat dalam hadis Nabi ya. Apa kata Nabi dari riwayat Muslim ya? Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Apakah maksud 2 rakaat fajar? 2 rakaat fajar maksudnya adalah sunnah qobaliyah subuh. Kita kan sebelum subuh tuh ya, kita melaksanakan sunnah qobaliyah sebelum subuh. Raq'atul fajri, 2 rakaat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi kalau kita bandingkan nanti, kita hitung nanti 2 rakaat sunnah sebelum fajar itu kita hitung, kita bandingkan di dunia itu lebih baik itu sunnah qobaliyah sebelum fajar. Hebat itu ya. Coba kita hitung ya, berapakah total harga dunia ini ya? Kita hitung berapa dunia ini. Coba hitung semua. Bukan cuma miliaran, bukan cuma triliunan. Kita hitung semua. Kalau adalah orang yang mau membeli dunia ini, kalau kita hitung misalnya triliunan, bahkan mungkin di atas triliunan, miliunan mungkin kan. Karena apa? Karena besarnya keutamaan hamba-hamba yang menjaga qobaliyah sebelum subuh. Itu kan qobaliyahnya sebelum subuhnya. Bagaimana sholat subuhnya? Bahkan lebih hebat daripada qobaliyahnya. Maka saya katakan sahabat-sahabat semua, ketika sahabat-sahabat semua bisa menjaga sholat subuh berjamaah, bisa menjaga sholat subuh tepat waktu, maka start dengan Anda mendapat duit miliaran. Kalau diduitkan, bahkan bukan cuma duit ya, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, bahkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Nabi dalam hadis lain dikatakan, man ata ilal masjid li salati subhi jama'atan faka'annama salatul lail kullahu. Siapa yang datang ke masjid dan ia melaksanakan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia beribadah 1 malam penuh. Bayangkan 1 malam penuhnya. Apakah ini dikatakan malam? Yang dikatakan malam itu dari maghrib ke subuh, ke azan berkumandang. Dia beribadah 1 malam. Dia mengaji, dia sholat, dia bersedekah, dia baca selawat, dia beristighfar. Apalagi dia berzikir, dia beramal dia ya. Dari jam 7 malam, dari azan berkumandang maghrib sampai kapan? Sampai subuh. Kalau dihitung semua pahalanya, lebih besar pahala hamba-hamba Allah yang menjaga sholat subuh berjamaah. Maka sahabat-sahabat semua, ini hebat ini ya, luar biasa ini, ajaib ini. 1-2 rakaat wajib itu kalau kita bisa menjaga sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah kita beribadah 1 malam penuh, bahkan lebih hebat daripada beribadah 1 malam penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang luar biasa ini ya.
Bagi sahabat-sahabat yang punya masalah, punya hutang, punya apa lagi, ada masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah ekonomi, masalah pengangguran, ini hebat dia amalkan ini kan. Apa kata Nabi? Man salatal fajri fi jama'ati. Siapa yang salat subuh berjamaah ya, kana fi ni'matillah. Apa kata Nabi? Kana fi ni'matillah. Dia dalam jaminan Allah, dia dalam tanggungan Allah, dia dalam dia dalam pengawasan Allah. Maka kalau kita cakap di sini, siapa-siapa saja yang menjaga, mengistiqomahkan salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia dijamin Allah. Apakah makna jaminan? Banyak makna ya. Makna jaminan adalah dijamin Allah semua kehidupan kita. Dijamin Allah rezeki kita, dijamin Allah kesehatan kita, dijamin Allah nanti bahkan dijamin Allah masalah kita. Bahkan maka sahabat-sahabat semua, saya katakan ya, bagi sahabat-sahabat semua yang punya masalah, punya hutang, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, masalah dengan anak, yuk ya, jaga sholat subuh berjamaah. Kalau bisa berjamaah, ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan gak apa-apa juga ya. Kalau bisa berjamaah. Kalaupun tak bisa berjamaah, usahakan bagi perempuan-perempuan, kalau misalnya tinggal di luar negeri ya, tak bisa keluar rumah, usahakan sholat tepat waktu. Insya Allah sholat tepat waktu bagi perempuan setara dengan berjamaah. Maka insya Allah jaminan ini ya. Maka saya katakan, sering saya katakan, datang ke Allah, minta ke Allah, merengek ke Allah. Kapankah itu? Diantaranya pada ketika subuh ya. Ini yang ketiga. Yang terakhir ini juga yang sangat luar biasa sahabat-sahabat semua. Apa kata Nabi? Jadi kalau kita lihat, pernah suatu saat Sayyidah Fatimah itu lagi berbaring-baring sesudah sholat subuh, lagi berbaring-baring ketika subuh. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Ya Fatimah, wahai Fatimah, bangunlah, saksikanlah bahwasanya Allah itu memberikan rezeki pada kapan? Pada waktu subuh sampai sebelum terbit matahari. Maka pada saat itulah Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Maka sahabat-sahabat semua yang butuh rezeki ya, rezeki kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, bahkan harta yang melimpah, jangan tidur sebelum terbit matahari. Saya ulangi ya, jangan tidur sebelum terbit matahari. Apalagi bagi perempuan, mohon maaf, bagi perempuan yang berhalangan, yang haid, yang nifas, jangan tidur ya. Tidak apa-apa, subuh itu bangun, ya kan? Subuh bangun, baca istighfar sebelum subuh. Habis subuh nanti berzikirlah, baca sholawat. Apalagi nanti baca istighfar, baca lain, jangan tidur ya. Walaupun bagi kalangan perempuan tidak sholat ya, jangan tidur. Supaya apa nanti? Supaya rezeki kita itu tidak jauh ya. Jadi kenapa salah satu, ya saya katakan salah satu amalan yang bisa menolak rezeki apa itu? Ketika kita tidur waktu subuh. Saya logikakan ya, kalau sahabat-sahabat semua ini mungkin tidur ya, Allah bawa rezeki nih ya, ini duitmu kata Allah. Logika nih ya, ini duitmu nih ini untuk bayar hutangmu nih ini untuk masalahmu nih Allah kasih semua ke kita. Ini makananmu nih Allah kasih semua. Kita tidur, tentu Allah pindahkan lagi. Kalau kita logikakan, maka sahabat-sahabat semua ya, yuk ya, kita jaga sholat subuh berjamaah. Kalaupun tak bisa berjamaah, kita usahakan kita tepat waktu. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang perempuan yang tak sholat, usahakan jangan tidur. Supaya apa itu? Supaya kita menjemput rezeki Allah, mengambil rezeki Allah, bahkan nanti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat-sahabat semua, inilah mungkin yang dapat kita sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya dan hidayah kepada sahabat-sahabat semua. Jika di antara sahabat-sahabat semua punya kewajiban sedekah atau punya kewajiban yang lain, boleh ya dikirimkan ke nomor sebelumnya atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Jangan lupa ya channel kita subscribe, like and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.